semua bumi ini sesungguhnya adalah masjid, maka dimanapun kita berada itu tidak layak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada di muka bumi, sesungguhnya kita ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari ayat ini kalau dikaitkan dengan a'dha'us sujud, bahwa apa yang kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah kita, dahi dan hidung kita, kemudian tangan kita, kedua lutut kita, kedua kaki kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada kita. Maka jangan gunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah Al-Jin. Kita sampai pada pekan yang lalu di ayat ke-17, sekarang kita mulai di ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru, memanggil selain Allah sesuatu pun. Ayat ini mengisyaratkan, kata para ulama, pertama tentang fungsi dari masjid. Jadi bahwasanya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di dalam masjid hendaknya seseorang itu tidaklah menyeru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan perilaku dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang ketika mereka memasuki tempat ibadah mereka kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksudkan dengan al-masajid di sini adalah semua tempat ibadah yang di dalamnya seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diseru dan ditauhidkan. Akan tapi ternyata ada sebagian dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang ketika mereka masuk ke dalam tempat ibadah mereka itu malah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kemudian kita hubungkan dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy, mereka malah menempatkan berhala-berhala mereka di dalam Ka'bah, yang itu juga sungguhnya merupakan bagian dari Masjidil Haram. Artinya bahwasanya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dimaknai bahwa seluruh masjid yang dimaksudkan itu adalah tempat ibadah, yang Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa semua bumi itu adalah masjid yang bisa dijadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga mengisyaratkan bahwa dimanapun seseorang itu berada, hendaknya dia jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Ini kalau dimaknai secara luas al-masajid di sini. Sebab Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa semua bumi itu adalah masjid, di mana kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun kita berada itu jangan sampai kita menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyatakan bahwasanya makna dari al-masajid ini berasal dari kata masjad, yang artinya adalah anggota tubuh yang kita gunakan dalam rangka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari riwayat Sa'id bin Jubair, di mana beliau katakan bahwa nazalat fi a'dha'is sujud, ayat ini turun berkaitan dengan anggota sujud. Anggota sujud kita itu kan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Ada 7 ruas yang kemudian kita gunakan dalam rangka sujud. Yang pertama adalah al-jabhah. Kemudian al-jabhah di sini wa asyara bi yadihi ila anfihi, jadi dahi dan hidung, walaupun juga ulama menyatakan dahi saja itu sudah mencukupi. Kemudian al-yadaini, 2 tangan. Kemudian ar-rukbataini, 2 lutut, dan atraf al-qadamaini, ujung-ujung dari kaki, jari-jari jemarinya itu. Jadi kata Sa'id bin Jubair, ayat ini turun berkaitan dengan anggota sujud kita, yang artinya makna dari ayat ini kalau dikaitkan dengan a'dha'us sujud, bahwa apa yang kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jabha kita, wajah kita, dahi dan hidung kita, kemudian tangan kita, kedua lutut kita, kedua kaki kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada kita. Maka jangan gunakan anggota yang seharusnya kita gunakan untuk bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah digunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Kalau dimaknai dengan al-masjid yang artinya a'dha'us sujud. Jadi masajid di sini dimaknai dengan jamak dari masjid, yaitu a'dha'us sujud, di mana kita menggunakannya dalam rangka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah kita, tangan kita, kedua lutut kita, kedua kaki kita itu jangan sampai digunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadah. Dan bahwasanya ketika hamba Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dan menyerunya, kadu yakununa alaihi libadah, mereka hampir-hampir berkerumun mengelilinginya. Jadi berkerumun, musdahim, bertumpuk-tumpuk. Ada yang menyatakan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan jin, yang isyaratnya kalau ini berkaitan dengan jin, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dan sholat menyeru Allah Subhanahu wa taala, maka jin itu berkumpul, mereka takjub dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, karena mereka tidak pernah menyaksikan sebelumnya. Karena yang mereka saksikan adalah peribadatan orang-orang kafir yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kemudian merasa takjub dengan tata cara ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka kemudian datang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama para sahabat. Namun ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka malah bukan ta'ajub, akan tapi berkerumun dalam rangka mematikan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diambil oleh Al-Imam At-Tabari. Beliau katakan bahwasanya makna ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan mereka dengan sesuatu pun,
mereka malah berkumpul dalam rangka memadamkan syiar Islam, dalam rangka memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna kalau yang menurut yang kedua, dan ini juga salah satunya diambil oleh Al-Imam At-Tabari, bahwa maknanya adalah berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu beliau katakan, beliau kuatkan karena ayat yang sesudahnya itu berkaitan dengan apa yang diucapkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada." Katakan, sesungguhnya saya hanya menyeru Tuhanku dan aku tidaklah menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dimaknai bahwa ayat sebelumnya adalah berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala yang selama ini mereka lakukan, dan ternyata mereka tidak menyambutnya, mereka malah saling membantu dalam rangka memadamkan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, saya ini hanya menyeru Tuhanku, bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengajak dalam rangka menyeru Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga maknanya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir Quraisy saling bantu-membantu dalam rangka memadamkan cahaya Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, mulai dari cara yang halus sampai cara yang kasar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya ini hanya mengajak kalian dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala urusan kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Kenapa mereka malah mau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka malah mau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, jadi lanjutannya adalah, qul, katakan wahai Muhammad, inni la amliku lakum darran wala rasyadah. Katakan juga kepada mereka yang selama ini tidak mau untuk mengikuti ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la amliku lakum darran wala rasyadah. Saya ini tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk memberikan bahaya atau memberikan petunjuk. Kenapa? Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini hanya manusia biasa seperti halnya kalian. Hanya saja saya ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abdun min ibadillah, saya ini hanya seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Laisa li minal amri syai'un, saya tidak punya sesuatu pun fi hidayatikum wala ghawayatikum. Saya tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada kalian, atau malah sebaliknya menyesatkan kalian dari jalan yang benar.
Karena semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya menyampaikan badil marji fi dzalika kulli ila Allah taala. Jadi semuanya itu dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hanya sekedar menyampaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menyatakan walan ajida min dunihi multahada. Saya tidak mendapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala itu multahada, malja'an, tempat berlindung. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi perilaku dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka mencoba untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya ini manusia biasa. Saya serahkan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang nanti memberikan hidayah kepada kalian. Allah yang akan memberikan petunjuk. Saya ini tidak punya kemampuan untuk memberikan mudarat, manfaat. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga menyatakan, "Qul inni la yujirani minallah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Katakanlah, inni la yujirani minallah, sesungguhnya saya ini la yujirani minallah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari Allah seorang pun, walan ajida min dunihi multahada, saya juga tidak mendapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung, illa balagan minallahi wa risalatih, kecuali balagan minallah wa risalatih, kecuali kalau saya ini menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, bahkan saya sendiri ini tidak tahu, tidak bisa menyelamatkan diri saya kalau saya tidak menyampaikan risalah yang dibebankan kepada saya, maka saya juga mungkin tidak akan selamat. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu mir rabbik, dari Tuhanmu, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau kamu tidak melakukannya maka kamu itu berarti tidak menyampaikan risalah dari Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang akan menjaga kamu dari manusia. Jadi isyaratnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin bahwa Dia akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan manusia apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada umatnya. Maka fungsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang adalah muballigh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat dari Rasul itu adalah at-tabligh, menyampaikan. Rasulullah menyampaikan semua yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta seperti yang pernah saya katakan, ayat-ayat yang dikatakan sebagai ayat-ayat itab, ayat-ayat yang di dalamnya ada teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya dalam surah Abasa, itu semua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang disembunyikan. Jadi semua disampaikan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balagam minallahi wa risalatih. Bahwasanya Rasulullah menyatakan, saya pun
tidak akan tahu, tidak bisa untuk menyelamatkan diri saya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya. Karena memang hanya kepada Allah tempat berlindung. Yang menyelamatkan saya itu adalah kalau saya menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya sampaikan semuanya itu kepada kalian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nadhir, hanya memberi peringatan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah at-tabligh, menyampaikan kepada mereka. Adapun tentang hidayah, apakah mereka mau beriman atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka itu menyambut dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menyambut dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Tapi kalau mereka tidak beriman, maka itu bukanlah dosanya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surah Abasa Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan bahwasanya tidak apa-apa mereka itu tidak beriman, tidak ada tanggungan dosa bagi kamu. Justru Abdullah ibnu Maktum yang datang dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk, itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kamu hadapi. Jadi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bahwasanya ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijelaskan. Pada saat itu Rasulullah sedang bersama para pemuka Quraisy mengharapkan agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, mereka tidak beriman itu tidak dosa bagi engkau. Sementara yang datang itulah yang hendaknya kamu layani dengan baik, karena dia adalah orang yang hendak membersihkan dirinya. Jadi in anta illa nadhir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberi peringatan. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun persoalan hidayah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya tetap tidak putus asa di dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau itu tugasnya memang adalah untuk menyampaikan. Jadi menyampaikan. Kalau ayahnya tidak beriman, mungkin saja nanti anaknya beriman. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja, saya berharap bahwasanya dari anak-anak mereka itu ada yang beriman. Rasulullah tetap menyampaikan. Dan kita memang akan mendapatkan bahwa di antara mereka yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya ada yang tidak beriman, bahkan sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya beriman. Contohnya misalnya Al-Walid ibn Mughirah, seorang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan berbagai upaya untuk menjadikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhenti, bahkan kemudian menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu contohnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid itu di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia itu
memikirkan upaya untuk menghadang dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau dia katakan bahwa Rasulullah itu adalah sahir, tukang sihir, bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sihir. Ayahnya tidak beriman, tapi nanti anaknya ada yang beriman, yaitu Khalid bin Walid, salah seorang sahabat yang sangat gagah berani, salah satu panglima dari Rasulullah SAW, yang bahkan diberi gelar sebagai Saifullah, pedang Allah. Khalid bin Walid, anaknya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ayahnya tidak beriman, anaknya beriman. Jadi Rasulullah SAW tetap menyampaikan, karena memang itulah yang menjadi tugas dari Rasulullah SAW. Cuma kemudian Rasulullah SAW itu menyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Ai ana uballighukum risalatallah, saya ini menyampaikan kepada kalian risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'si ba'da dzalika falahu jazaa'un 'ala dzalika. Maka barang siapa yang tetap durhaka sesudah saya menyampaikan risalah dari Allah, falahu jazaa'un 'ala dzalika, maka dia akan mendapatkan balasan atas kedurhakaannya, yaitu naru jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Artinya kata Rasulullah SAW, tugas saya hanya menyampaikan, akan tapi ketika saya sudah menyampaikan, ketika sudah tiba kepada kalian risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai kepada kalian peringatan, dan ternyata kalian itu tetap tidak mau beriman, tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah, karena siapa yang tetap durhaka, yang tetap ingkar ketika peringatan itu sudah sampai kepada dirinya, maka ada konsekuensi yang akan dihadapinya, yang dalam hal ini adalah ada balasan berupa neraka jahanam. Orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW itu akan masuk ke neraka jahanam, kekal di dalamnya. Jadi peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man at'afu nasira wa aqallu adada, di mana diisyaratkan di dalam lanjutan ayat ini bahwa banyak di antara mereka yang tetap ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza ra'aw ma yu'adun, sampai mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu sampai mereka meninggal dunia. Jadi sampai mati ada di antara mereka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang itu. Fasaya'lamuna man at'afu nasir wa aqallu adada. Ketika mereka sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ra'a haula'il musyrikun minal jinni wal insi ma yu'aduna yaumal qiyamah fasaya'lamuna yauma idzin man at'afu nasiran wa aqallu adada. Ketika orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin ataupun juga dari kalangan manusia, menyaksikan apa yang dijanjikan kepada mereka di hari kiamat, maka pada saat itulah mereka mengetahui man at'afu nasiran, siapa yang penolongnya itu lebih lemah, wa aqallu adadan, dan siapa yang jumlahnya itu lebih sedikit. Sebab kalau dihubungkan dengan ayat yang kita bahas tadi, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununu alaihi libada
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyeru mereka dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu berkumpul saling bantu membantu dalam rangka memadamkan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memadamkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka merasa bahwa jumlah mereka itu banyak. Apalagi kalau di periode Mekah, jumlah dari orang-orang kafir Quraisy itu kan banyak dibandingkan dengan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sedikit, sehingga mereka berbuat sewenang-wenang, semena-mena terhadap pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiksanya, mencacinya, menghardiknya. Mereka juga merasa bahwa tidak ada yang mampu untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pengikutnya. Mereka merasa bahwasanya merekalah yang kuat, merekalah yang punya jumlah yang banyak. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ketika mereka mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka, baru pada saat itulah mereka mengetahui siapa yang sebenarnya yang lebih lemah penolongnya. Karena pada saat itulah tidak ada lagi yang sanggup untuk menolong mereka. Akan tapi orang-orang mukmin yang menjadi penolong mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat yang kita bahas ini ada pelajaran yang sangat penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Yang pertama adalah bahwa semua bumi ini sesungguhnya adalah masjid, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimanapun kita berada itu tidak layak untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kita berada di muka bumi, sesungguhnya kita ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikaitkan masjid itu, masajid di situ dengan masjid yang merupakan anggota tubuh kita, maka sesungguhnya semua anggota tubuh kita itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan di dalam ayat yang lain, bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Jadi sebaik-baik bentuk, maka manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik bentuk, dan kemudian ada bagian-bagian dari tubuh yang seharusnya digunakan dalam rangka hanya bersujud untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata ada yang menggunakannya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kemudian disyaratkan jangan sampai anggota tubuh yang seharusnya digunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu malah digunakan untuk yang selainnya. Ya. Baik, Masjid Dirar. Masjid Dirar itu kan merupakan satu masjid yang dibuat oleh orang-orang munafik itu. Tujuan untuk membuat masjidnya bukan dalam rangka ibadah itu, bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah mereka membangun masjid itu dalam rangka mau menjebak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya untuk mencelakakan. Jadi untuk mencelakakan mereka dalam satu peperangan. Kemudian habis itu kan mau diarahkan ke masjid itu supaya sholat di tempat itu. Kalau diibaratkan seperti sekarang itu ya model peresmian supaya digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada masjid baru dibangun, kami mohon agar engkau sholat di dalamnya. Tujuannya itu tampaknya bagus,
supaya Rasulullah SAW menggunakannya dalam rangka ibadah. Sudah dibangun. Saya kurang tahu tentang wilayahnya kan, tapi memang agak belum ke sana. Agak di luar Madinah itu. Jadi di luar Madinah, dari peperangan waktu itu diarahkan ke tempat itu supaya sholat di tempat itu. Akan tapi sesungguhnya mereka sudah memasang jebakan bahwa kalau Rasulullah SAW bersama para sahabat itu sholat, nanti akan ada yang akan membunuh, menahi Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kan tinggal enak saja kan, Rasulullah bersama para sahabat sedang sholat, kan sudah langsung dalam satu tempat itu dipanah, itu kan meninggal dunia gitu. Apalagi kalau kemudian diguyami dengan batu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu tujuan membangun masjidnya itu bukan lillah, bukan dalam rangka maslahat, malah ingin mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah bersama para sahabat meruntuhkan masjid itu. Jadi masjid yang sudah dibangun itu kemudian diruntuhkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Yang artinya memang kalau dikaitkan dengan ayat ini, ya tujuan dari masjid itu memang adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masuk masjid itu kan berdoa di dalamnya, menyeru Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi pintu-pintu rahmat-Mu. Kita masuk masjid ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan dari kita masuk ke masjid, untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita bicara tentang rahmat itu banyak maknanya itu kan. Bisa berarti diselamatkan dari berbagai mara bahaya. Sehingga misalnya termasuk sedikit lagi, masjid Jin itu yang bangun siapa? Yang membangun Masjid Jin. Ya Masjid Jin yang sungguhnya berkaitan dengan apa yang kita bahas itu. Jadi apa yang kita bahas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat, dan kemudian di situ jin itu melihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ke masjid jin itu sudah, ya, saya tidak tahu siapa yang kemudian membangunnya, tentang siapa yang bangun. Akan tetapi memang itu kan dibangun dalam rangka untuk mengabadikan peristiwa, tempat yang memang di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan jin, di mana jin itu kemudian mengagumi Rasulullah. Yang mana apa jin? Apa ada gitu? Dulu mana sama maju. Kalau di dalam beberapa kitab tafsir memang jin itu kemudian meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam petunjuk bagaimana mereka itu sholat itu. Ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat dan kemudian mereka beriman, mereka kemudian mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin juga sholat, tapi bagaimana kami ini kami jauh dengan engkau gitu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka tentang tata cara sholat. Masjid Jin ya masuk di wilayah Mekah itu, mana itu? Bukan Jirana itu. Saya waktu umroh tahun 2013 pernah ke sana, jalan itu sampai kemudian di Masjid Jin itu. Dan sholat di sana juga itu. Jadi ada memang Masjid Jin, atau kemudian juga memang dimaknai dengan peristiwa-peristiwa penting itu juga. Ada Masjid Qiblatain misalnya. Masjid Qiblatain itu kan masjid ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Jadi menerima wahyu perubahan kiblat gitu. Sehingga dikatakan dalam riwayat bahwa 2 rakaat pertama itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian berikutnya menghadap Masjidil Haram gitu. Makanya disebut dengan
Masjid Qiblatain, karena di tempat itu Rasulullah SAW menghadap dua kiblat sekaligus. Pertama menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Setelah itu dapat wahyu untuk menghadap Masjidil Haram, akhirnya berubah itu. Cuma bagaimana berubahnya ya saya kurang tahu juga itu. Yang pasti kemudian arah kiblatnya kemudian Rasulullah istilahnya kalau di sini apa yang mau adem desak kemudian berubah. Nah di situ kemudian terkenal dengan nama Masjid Qiblatain. Sudah Isya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mempergunakan masjid dalam rangka untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita juga mudah-mudahan bisa mempergunakan anggota sujud kita ini yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk dalam rangka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.